Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membuat kue ipau ya, atau wadai ipau yang terkenal khas Kalimantan Selatan. Dan ini baru saja ya. Oke, kita akan bikin tutorialnya secara mudah ya. Pokoknya kalau kalian nonton video ini dijamin kalian akan bisa bikinnya di rumah. Oke. Memang wadai ipau atau kue ipau ini agak sedikit rumit sih bikinnya, agak susah, tapi sebenarnya mudah saja ya. Hanya menggunakan alat panci saja untuk mengukus ya, tidak dengan oven atau yang lainnya. Oke, kita akan bikin. Silahkan tonton videonya sampai selesai. Oke, bahan-bahannya yang pertama adalah wortel sama kentang, juga daun bawang ya, yang telah dipotong dadu kecil-kecil ya, kecil-kecil seperti itu. Oke, ini untuk isinya nanti ya. Untuk isinya saya tidak rekam untuk pemotongannya karena videonya terlalu panjang ya. Jadi kita ini langsung saja, sudah dipotong kentangnya 1 biji yang besar ya, wortelnya 3, daun bawangnya 1. Oke, ini adalah bumbu sup ya. Saya ini beli saja di pasar. Kalian kalau mau bikin juga bisa. Oke, yang penting bumbu sup ya. Kalau bikin sup ini kan ini bahannya. Nah, yang telah ditumis. Tapi saya beli saja ya biar praktis. Kalau bikin itu terlalu lama. Oke, ini adalah daun seledri yang telah dipotong-potong. Ini untuk hiasan saja nanti ya. Sekaligus penambah cita rasa yang nikmat. Kemudian bawang merah ini sebanyak kalau saya ini yang besar ya, 6 biji yang telah diiris. Nanti digoreng ya. Nanti digoreng untuk taburan isinya. Nah, ini yang penting ya, santan. Oke, santan cair. Ini saya yang beli yang kemasan saya, yang jadi tidak bikin yang praktis saja, beli yang langsung jadi ya. Dicampur dengan tepung 2 sendok makan tepung beras, kemudian ditambah gula 1 sendok makan dan garam setengah sendok makan ya. Diaduk sampai merata pada santan itu. Oke, ini adalah nanti lapisan-lapisannya ya. Ini kulit lumpia ya, tapi saya bikin sendiri ini. Saya bikin sendiri. Kalian kalau beli langsung silahkan. Yang jelas ini adalah kulit untuk bikin lumpia. Tapi saya ini bikin sendiri. Nah, ini adalah potongan ayam. Ini ayam yang telah saya potong. Ini ayamnya sudah saya rebus ya. Kalau tidak direbus juga tidak apa-apa. Kalau yang biasa dijual di pasaran itu ipaunya ya, bukan ayam tapi daging sapi. Ya terserah saja yang mana yang suka. Kalau tekanan darah tinggi ya nggak bisa makan daging sapi, ya bisa diganti dengan daging ayam ya, seperti saya ini daging ayam yang telah dipotong-potong. Terserah saja ya mau berapa, itu kurang lebih 2 on saja. Kemudian telur ayam yang telah direbus ini nanti sebagai hiasan juga ya, untuk ditaburi di atasnya supaya tambah cantik ya. Oke, itu saja bahan-bahannya. Tidak mudah kan? Cuma rumit juga ya. Baik, caranya yang pertama adalah kita goreng dulu bawang ya. Kita goreng dulu bawang yang telah diiris tadi. Oke, kita panaskan minyak sebentar ya. Yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya, agar kami terus semangat mengupload video-video tentang masakan yang bermanfaat dan pastinya kalian dapat mencobanya di rumah. Oke, ini bawang merah kita masukkan. Ini kita goreng sampai kering ya, sampai kering. Ini minyaknya masih belum agak panas ya. Oke, kita aduk ya biar merata. Baik, kita potong saja videonya ya. Oke, ini bawangnya sudah agak mengering.
kita angkat ya. Oke, siap untuk kita angkat, sudah hampir mengering semuanya. Jadi bawang ini nanti kita taburi ya, tiap lapisan kita taburi bawang. Nah ini bawang goreng ini nanti juga termasuk bagian atas dan bagian bawahnya juga nanti kita taburi bawang. Ini sudah matang ya, kita angkat ya. Oke, hati-hati ya, panas. Baik, selanjutnya adalah kita bikin isinya ya, yaitu tadi bumbu sup atau apa, tumisan orang kalau bikin sup itu. Saya ini boleh saja. Kalau bahan-bahannya, kalau ini ya biasanya cengkeh, bunga lawang, kemudian daun bawang, bawang merah, ada bawang putih ya, dihaluskan. Jadi seperti itu. Kemudian digoreng ya, seperti itu, ditumis. Nah lalu kita masukkan bahan-bahan tadi ya, wortel sama kentang, juga daun bawang yang telah dipotong kecil-kecil seperti itu untuk isi ini ya. Oke, kita aduk saja sampai merata. Bagi yang kurang jelas ya, kalau mau bikin di rumah kurang jelas dengan video ini, silahkan komen di kolom komentar ya. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan kasih like ya. Ingat, wadai ipau atau kue ipau ini baru umurnya sekitar 2 tahun 3 tahunan ya di Kalimantan Selatan ya. Ini termasuk wadai ipau khas Kalimantan Selatan, yang mana harganya ini lumayan mahal ya. Harganya lumayan mahal karena bikinnya ini rumit ya. Jadi wajar saja harganya. Kita tutup agar agak supaya agak cepat matangnya. Nah setelah ini mau matang, kita masukkan ayam ya. Ayam kita aduk sampai rata. Ini untuk isi nanti ya. Sebenarnya kalau tidak terlalu matang tidak apa-apa juga, nanti kan satu kali masak lagi, yaitu kita kukus nantinya. Jadi kalau tidak terlalu matang, wortel sama kentangnya tidak apa-apa, nanti dikukus juga lagi. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Ini tidak saya kasih garam sama gula ya, karena pada bumbu sup yang saya beli itu sudah ada garam sama gulanya. Tapi bagi kalian yang bikin sendiri, maka silahkan kasih garam sama gula atau sama bumbu kaldu ayam ya. Oke, sudah selesai tadi ya. Jadi kita bikin, lihat, ini saya cetakannya dengan wadah seperti itu ya, agak besar karena saya bikin kulit lumpia atau kulit yang itunya agak besar juga, jadi tetap wadahnya agak besar. Oke, itu santan ya, kita taburi paling bawah tadi. Kemudian kita letakkan satu lapis dulu, yang mana sudah di bawahnya tadi ditaburi dengan santan ya. Santan yang dicampur dengan tepung sama gula sama garam. Oke, baru kita isi. Nah, kita isi. Ini sukanya mau berapa lapis saja ya, terserah kalian. Yang jelas makin tebal makin enak ya, makin cepat kenyangnya. Silahkan isi sesuka hati kalian ya, mau banyaknya seperti apa, karena ini kalian tidak beli ya, bikin di rumah. Jadi terserah isinya mau banyak mau sedikit. Beda kalau kita ingin jualan ya. Kalau kita ingin jualan harus perhitungan ya. Kalau tidak nanti rugi. Oke, kita taburi bawang yang telah digoreng tadi ya. Nah setelah ditaburi bawang, ini yang penting ya, kita taburi santan yang telah dicampur gula, garam sama tepung tadi ya. Ini untuk penikmat rasa ya, sekaligus nanti fungsinya juga sebagai perekat. Oke. Nah seperti itu. Terus kita lapis ya. Nah perlu diperhatikan, lapisan yang paling dasar sama lapisan yang paling atas nantinya usahakan kulitnya yang terbaik. Oke. Untuk bagian tengah tidak apa ya bolong atau rusak
atau kurang rapi ya. Tapi usahakan untuk lapisan yang paling dasar, paling bawah, dan yang paling atas itu yang paling bagus ya, karena itu nanti yang akan terlihat ya. Ini saya kurang lebih ya berapa ya, 5 lapis ya atau 6, kurang tahu juga tadi saya berapa bikin kulitnya. Oke, kita taburi lagi. Nah, bagi penonton yang belum subscribe channel ini, di subscribe dulu, subscribe dulu ya, agar channel ini terus berkembang dan kami terus semangat mengupload video. Oke, taburi lagi santannya. Saya ini pakai santan kara ya, praktis saja, nggak bikin langsung dari kelapanya itu ya, karena agak susah, agak rumit ya. Oke, kita lapis. Nah itu ya, rusak tadi ya, bikinan pertama kulitnya gagal. Nah lihat, kulit yang terbaik nanti di akhir ya, yang agak rusak-rusak itu di tengah-tengah saja ya. Oke, kalian pasti bisa mencobanya ya, mudah saja. Nah ini kan terakhir ya, kita habiskan saja lagi ya. Kalau ini yang terakhir, kita habiskan saja isinya. Sebenarnya kalau kita isinya ini, kalau kita sukanya apa ya bisa kita tambahkan. Kita suka sama buncis, kita tambahkan buncis ya. Oke, kita taburkan bawang lagi. Ini cahayanya mati ya, lampunya, penerangnya mati. Kenapa ya? Mau habis baterai ya. Oke, kita terangkan dulu. Oh tidak ya, ini ada satu lapis lagi nanti ya. Saya kira sudah terakhir. Nah itu santan ya, penikmat ya. Oke, nah ya, kita kan 2 lapis, nanti ada 1 lapis lagi. Oke, kita cari yang lebar, yang paling atas ya, rapi dan lebar, ambil paling atas. Oke, ini mungkin yang terakhir ya. Ya terakhir, tadi bukan yang terakhir. Oke, kita habiskan saja ya, kita habiskan semuanya isinya ya. Ini punya saya ya, berapa lapis ini ya, 5 tadi atau 6. Kalau yang dijualan di pasaran itu biasanya 4 lapis atau 5 lapis saja ya, karena bikin sendiri ya sesuka kita ya, mau berapa lapis. Oke, kita habiskan isinya. Oke, ini santannya, kita jangan habiskan ya, nanti kita sisakan untuk lapisan bagian atas, paling atas ya, karena bagian atas juga kita kasih santan ya. Kita sisakan sedikit ya, cukup seperti itu. Kemudian bawang jangan dihabiskan juga ya, nanti sebagai hiasan juga untuk bagian paling atas. Oke, sudah selesai tadi ya. Oke, ini dia. Nah itu paling atas dikasih santan, kita kukus ya, kita kukus. Oke, kita tutup ya, dan kita tunggu sekitar 20 menit. Nah oke, ini sudah 20 menit dan sudah matang ya, tinggal kita angkat dan kita dinginkan sebentar. Oke, ini dia, kita kasih hiasan ya, kita kasih hiasan dengan daun seledri yang telah kita potong-potong tadi ya. Oke, nanti ini menjadi bagian dasar ya, kita balik nanti kalau kita meletakkan di meja makan ya, atau di tempat, di piring atau di wadah, kita balik, jadinya ini menjadi bagian yang dasar ya. Cuma kita kasih saja hiasan, tidak apa-apa kan,
Nanti bagian atas dan bawahnya sama-sama ya. Nah, dan inilah dia. Oke, kita iris ya. Kita lihat bagaimana isi bagian dalamnya. Oke, bagaimana isi bagian dalamnya, lihat itu ada semutnya 1 ekor. Oke, ini dia. Wow, luar biasa ya. Oh, pokoknya tidak kalah dengan yang dijual ya. Lihat, ini enak ya, dijamin nikmat, pas untuk santapan berbuka puasa. Oke, terima kasih telah menonton.